Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kak Ferry di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Bagaimana kabar adik-adik semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, menyambung video yang kemarin terkait bilangan bulat bagian pertama. Untuk video ini kakak akan melanjutkan pada bagian perpangkatan ya. Untuk link bagian pertama sudah kakak cantumkan di pojok kanan atas ya. Bisa diklik atau nanti di akhir video juga bisa diklik ya. Kemarin kita membahas tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Dan video pada saat ini kita akan membahas tentang perpangkatan bilangan bulat. Materi ini dikhususkan untuk kelas 7 ya. Baik, sudah siap adik-adik semua? Oke ya, kita langsung saja dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya untuk pembahasannya. Baik. Di sini kita akan membahas perpangkatan kelas 7 ya. Apa sih itu perpangkatan ya? Ada yang tahu? Ya. Pengertian perpangkatan adalah perkalian berulang dengan bilangan yang sama ya. Jadi perkalian berulang dengan bilangan yang sama. Seperti itu ya. Contohnya ya. Yang A pertama 2 kali 2 kali 2. Lalu ada A yang keduanya 5 kali 5 kali 5. Lalu ada B yang pertama 3 kali 3. Sama dengan berapa ya? Terus yang B yang keduanya 4 pangkat 5 ya. 4 pangkat 5. Nah, kita lihat 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3 ya. Kenapa? Karena 2-nya ada 3 nih. 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Seperti dijelaskan di atas bahwa perpangkatan merupakan perkalian berulang ya. Perkalian berulang. Maka 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Oke. Lalu yang A berikutnya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Berarti berapa? 5-nya berapa kali? 4 ya. Berarti ditulisnya adalah good. 5 pangkat 4. Betul ya. Sudah paham ya, sudah mulai paham yang dimaksud ya. Oke, lanjut yang B yang pertama 3 kali 3. Berarti 3-nya ada berapa kali? 2 ya, berarti 3 pangkat 2. Iya, betul ya. Nah, ini yang B yang kedua kita balik 4 pangkat 5. Berarti 4-nya dikali 4-nya itu berapa kali? Iya, 5 kali ya. Jadi penulisannya adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Good ya. Gimana? Sudah mulai ada bayangan ya apa itu perpangkatan ya? Baik, kita lanjut ya. Nah, sekarang kakak punya pertanyaan. Apakah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 hasilnya 10 pangkat 6? Coba kira-kira hasilnya 10 pangkat 6 enggak? Atau sama enggak dengan 10 pangkat 6? Iya, tidak ya. Sebab 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 itu sama dengan 6 dikali 10 ya. Jadi bukan 10 pangkat 6. Seperti itu. Oke, good job ya.
Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Lalu berikutnya ya, kita lihat. Oh, kita disuruh latihan ternyata ya. Boleh ya, kita latihan dulu. Oke. Nah, di sini ada soal ya. Yang A sampai F. Kita akan belajar tipe-tipe perpangkatan itu seperti apa ya. Di sini instruksinya adalah tuliskan perpangkatan berikut dalam bentuk perkalian. Ya. Berarti dalam bentuk perkalian. Oke. Ini kakak sudah ada jawabannya. Kita pelajari saja dulu. Oke, yang A itu 17 pangkat 2 itu sama dengan 17 kali 17. Ya. Lalu yang B min 29 ya. Jadi dalam kurung min 29 pangkat 4 ya. Sama dengan, nah ini cirinya lihat ya, dalam kurung. Berarti kalau dalam kurung kita tulisnya juga sama dalam kurung biar memudahkan ya. Min 29 dikali min 29 dikali min 29 dikali min 29. Good. Lalu yang C 16 itu 16 pangkat 7 ya. Sama dengan 16 kali 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 16. Good ya. Nomor yang D ya. Nah, ini yang D min 8 pangkat 10 ya. Coba lihat perbedaan antara B dengan D. Bedanya apa? Iya, yang B pakai kurung, yang D tidak pakai kurung. Kita lihat perbedaannya ya. Nah, ternyata kalau yang tidak pakai kurung itu minnya itu di luar. Baru setelah itu 8-nya dikalikan sebanyak 10 kali di dalam kurung. Ya. Bisa dipahami ya bedanya ya. Nah, kalau ini kan di dalam kurung satu-satu nih yang B ya, 29 minus 29 itu ya. Kalau yang D itu minusnya di luar, lalu dikali 8 dikali sampai 10 kali itu di dalam kurung. Good. Lanjut yang E, 45 pangkat 4. Sama dengan, ya betul, 45 dikali 45 dikali 45 dikali 45 sebanyak 4 kali ya. Lalu yang F 1252 pangkat 3 ya. Nulisnya gimana? Nulisnya itu adalah 1252 dikali 1252 dikali 1252. Jadi sebanyak 3 kali ya. Oke, kakak harap semakin bertambah paham ya adik-adik ya. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, berikutnya latihan soal ya. Mantap ya. Hitunglah hasil dari ya, soalnya ada banyak ini. Oke ya. Yang A ya, A ada 3 soal, yang B juga ada 3 soal. Yang A dulu ya. Oke, yang A yang pertama adalah min 3 pangkat 2. Yang A ya, min 3 pangkat 2 sama dengan, nah, kalau dikurung ya, kalau minnya dikurung maka perkaliannya juga dikurung. Min 3 dikali min 3 ya. Berapa coba min 3 dikali min 3? Iya, 9 ya. Cara ngitungnya gini, 3 kali 3 9. Minus kali minus. Ini kan bilangannya genap ya, berarti pasti positif karena perkaliannya genap ya, seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah min 3 pangkat 4 ya. Jadi di sini tulis min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3.
sama dengan, nah biar gampang adik-adik ya, misalkan aduh berapa sih jumlahnya, ini bisa di per 2 dulu ya, ngerjainnya bisa 2 dulu. 3 kali 3 9, 3 kali 3 9, nah 9 kali 9 81. Minus apa ngeplus? Ngeplus ya, kenapa? Karena jumlah perkaliannya genap. Jadi ciri-cirinya gini ya adik-adik, kalau dia pangkatnya negatif ya, maksudnya pangkatnya ganjil ya, itu pasti hasilnya adalah negatif. Tapi kalau misalkan pangkatnya pangkatnya genap ya, kalau pangkatnya genap itu udah pasti positif. Maksudnya gimana? Nih kalau yang pangkat ganjil itu misalkan 3 pangkat 3, nah itu ganjil. Nih ini kan 3 kan ganjil ya. Kalau misalkan 3 pangkat 6, nah itu genap. Nah udah pasti kalau yang ganjil ada minusnya, kalau yang genap itu nggak ada karena positif. Seperti itu, paham ya? Oke, good. Sekarang silahkan adik-adik kerjakan yang sisanya ya. Tulis di kolom komentar, nanti kakak koreksi. Yang dapat nilai 100 kakak kasih like ya. Oke, kita lanjut di slide berikutnya. Sebentar. Oke. Berikutnya adalah sifat-sifat perpangkatan ya. Sifat perpangkatan itu apa saja? Coba kita perhatikan di sini. Contoh soalnya ya, seperti ini. A itu 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ya, berarti 2 kali 2 kali 2. Itu yang 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Sedangkan yang 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Sama dengan, nah ini 5, sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kok bisa jadi pangkat 5? Oke, kalau kita uraikan ya. Yang 2 kali 2 kali 2 itu kan 3 kali dikalikan. Ya kan? Jadi 2-nya itu dikalikannya 3 kali. Gitu ya. Nih, 3 kali. Nih. Sedangkan untuk yang 2 pangkat 2 itu 2-nya itu dikalikannya hanya 2 kali, ya kan? Berarti 3 kali dikalikan ditambah 2 kali dikalikan sama dengan 5 kali dikalikan. Makanya pangkatnya pangkat 5. Good. Paham ya? Oke, kalau belum paham boleh diulang lagi videonya ya. Kita lanjut. Nah, jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Jadi kalau perkalian bilangan bulatnya sama, 2 dan 2, hanya pangkatnya yang berbeda, terus dia dikalikan, maka pangkatnya itu ditambahkan jadinya ya. Ingat ya, angkanya sama, hanya pangkatnya saja yang berbeda, dan tanda operasinya kali, maka pangkatnya disamakan. Jadi pangkatnya itu ditambahkan ya, maksudnya 3 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 5. Oke. Ada lagi nih, 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 biasanya nggak ditulis ya. Cuman nggak apa-apa, ini buat memperjelas saja. 3 pangkat 4 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 4 kali ya, dibagi 3. Nah, 3 kali 3 kali 3 kali 3 itu kan 81 ya. 81 dibagi 3 adalah 27. Dan kalau kita faktorisasi, 27 itu adalah 3 pangkat 3 ya. Good. Atau secara simpelnya itu jadi 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 itu ketika dibagi 3 pangkat 1 itu sama dengan 3 pangkat 4 dikurangi 1 sama dengan 3 pangkat 3 ya. Jadi intinya bilangan bulat yang sama
jika dibagi dengan pangkatnya juga yang berbeda ya. Jadi bilangannya sama, pangkatnya berbeda, terus dioperasikan dengan bagi, maka pangkatnya dikurangi. Good. Paham ya? Baik. Kita lanjut ya. Nah, dari sifat perpangkatan tadi di atas, maka kakak dapat menyimpulkan pertama, perpangkatan adalah perkalian bilangan berulang. Ya, bilangan berulang. Yang kedua, setiap bilangan positif berpangkat berapapun hasilnya selalu positif. Ya, seperti itu. Yang ketiga, suatu bilangan negatif berpangkat genap, maka hasilnya positif. Nah, tadi seperti kakak bilang ya, bilangan negatif berpangkat genap, itu hasilnya pasti positif. Seperti min 3 pangkat 4, hasilnya 81. Ya. Lalu yang nomor 4, suatu bilangan negatif berpangkat ganjil, hasilnya selalu negatif. Contohnya, min 5 pangkat 3, ya. Min 5 itu adalah bilangan negatif, dan 3 ini adalah berpangkat ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, bagaimana adik-adik? Sudah mulai jelas ya untuk perpangkatan bilangan bulat ini? Baik. Semoga bisa dipahami ya, semoga bermanfaat. Semoga adik-adik bisa menyerap materi ini dengan sempurna ya. Untuk materi bilangan buat kelas 7 ini kakak akan kakak bagi menjadi 4 bab ya. Yang pertama kemarin penjumlahan, pengurangan, dan perkalian serta pembagian bilangan bulat. Lalu yang kedua yang ini ya, perpangkatan ya. Nanti ada yang ketiga ya, pengakaran ya. Terus yang keempat nanti pecahan. Oke. Ya, jadi langsung aja di subscribe videonya, di like, di share jika bermanfaat ya. Dan tadi kalau kakak ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar seperti itu. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Kenapa? Agar tidak ketinggalan notifikasi terbaru jika kakak mengirim video. Apalagi materi bilangan buat ini kakak bagi menjadi 4 pertemuan ya, atau 4 video. Jadi silahkan di subscribe, bunyikan loncengnya supaya tidak tertinggal ya. Baik. Oke, itu saja dari kakak. Terima kasih, mohon maaf jika ada perkataan yang kurang berkenan, semoga dimaafkan. Oh iya, satu lagi, jika ada ingin bergabung bersama AK Bimbingan Belajar ya, kakak cantumkan alamat dan nomor WhatsApp-nya ya. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng lagi ya. Kita pembukaan siswa baru selalu buka setiap hari ya. Dan kalau bisa segera, karena kita satu kelas itu hanya 8 siswa ya, maksimal 8 siswa. Dan kita belajar menggunakan metode semi privat ya. Jadi ada cara cepatnya, ada menghafal cepatnya, dan kita semi privat. Oke. Kak Ferry undur diri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AK Bimbingan Belajar menjadi cerdas karena Allah.